Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Dayang Sumi dengan ide bisnis pilah pilih barang bekas jadi berkah. Next, berikut ini adalah anggota kelompok kami dimulai dari saya sendiri, Rani Rehanati dengan NRP 501-722-9. Saya Aulia Salsabila dengan NRP akhir 1053. Saya Mirza Alsyatara dengan NRP terakhir 1076. Saya Grace Given Deva Frata, NRP terakhirnya 1087. Berikut ini outline dari presentasi kami. Next, yang pertama dari latar belakang kami mengangkat ide bisnis ini. Jadi, menurut data dari National Plastic Action Partnership atau NPAP, menunjukkan bahwa ada kurang lebih 800.000 ton sampah plastik yang terbuang ke lautan di tahun 2025. Dengan akumulasi sekitar 8 juta ton, sampah plastik akan berakhir di lautan setiap tahunnya, yang dikutip dari laporan resmi dari UNEP pada tahun 2021. Kemudian dari hasil survei, sebanyak 35% masyarakat itu bingung mengenai cara mengurangi sampah plastik dan barang bekas, dengan 7% diantaranya itu cenderung apatis atau tidak peduli karena merasa tidak ada solusi yang mudah dan juga minimnya alternatif platform yang memudahkan penjualan barang bekas menjadi salah satu kendala utama. Sehingga masyarakat cenderung bergantung pada plastik sekali pakai dan barang bekas karena kenyamanan, harganya yang terjangkau, dan juga ketersediaan pasar. Meski sadar akan dampak negatifnya, banyak yang menyimpan barang bekas karena merasa masih bernilai. Kemudian terdapat analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Dari strength ini merupakan ada aksesibilitas tinggi. Kemudian dukungan terhadap sustainability, mendukung tren global menuju gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian biaya modal relatif rendah, nilai sosial positif, potensi kolaboratif yang kreatif. Kemudian terdapat weakness, yaitu variasi kualitas barang bekas tidak selalu konsisten sehingga butuh proses kurasi atau perbaikan tambahan, stigma sosial yang masih negatif tentang penggunaan barang bekas, kemudian manajemen inventaris yang kompleks, logistik dan penyimpanan barang karena membutuhkan tempat penyimpanan yang besar dan sistem logistik yang rapi, skalabilitas terbatas karena tergantung pada pasokan barang bekas. Kemudian ada trades, persaingan dari marketplace besar seperti OLX, Tokopedia, dan lain-lain, perubahan regulasi lingkungan, ketidakpastian tren konsumen, biaya perbaikan dan refurbish, dan masalah keamanan dan kepercayaan. Kemudian ada, udah. Kemudian terdapat competitive advantage, yaitu keunggulan pilih-pilih dibanding kreator lain yang berfokus pada barang bekas rumahan yang masih bernilai ekonomis. Decluttering konsep yang mendorong gaya hidup minimalis dan ramah lingkungan. Kemudian mitra pengepul dan UMKM, barang yang sudah dijual bisa langsung didistribusikan ke yang membutuhkan. Kemudian kemudahan pengguna sebagai sistem sederhana dengan fitur pencarian dan kategori yang jelas dan keamanan transaksi. Dan berikut merupakan visualisasi dari bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, customer segments, channels, cost structure, dan revenue stream. Selanjutnya yaitu ada value proposition, di mana ini untuk menghadirkan solusi inovatif dalam jual beli barang bekas yang berfokus pada keberlanjutan dan nilai tambah baru. Yang dimana untuk yang pertama ada kontribusi pada ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah dan juga menciptakan nilai tambah dari barang bekas. Selanjutnya yaitu sistem verifikasi, kualitas, dan juga keamanan yang dalam transaksi, memberikan akses ke produk pre-love dengan verifikasi mutu ketat. Selanjutnya yaitu rekomendasi ide kreatif produk daur ulang untuk mendorong ide-ide baru dan menghidupkan kembali barang bekas. Selanjutnya terdapat key activities yang dimana untuk yang pertama yaitu mempromosikan produk dengan fokus pada kampanye Go Green. Selanjutnya membangun jaringan supplier dan juga pengepul terpercaya. Selanjutnya mengembangkan platform yang user friendly. Selanjutnya menjamin keamanan transaksi di platform dan juga memilih serta menyeleksi barang bekas berkualitas serta mengedukasi manfaat daur ulang dan juga ide kreatif yang baru. Selanjutnya dari key research sendiri untuk pilih-pilih
sumber daya utamanya itu, untuk yang pertama ada aplikasi, yang dimana aplikasi ini sebagai platform utama untuk transaksi barang bekas yang menyediakan fitur lengkap mulai dari listing hingga verifikasi kualitas. Selanjutnya itu inventaris dan juga database pelanggan, yang dimana inventaris ini untuk mengelola stok barang bekas, sementara database untuk menyimpan data pelanggan. Selanjutnya yaitu tim pengelola dan juga pengembangan platform, yang dimana ini digunakan untuk menjaga aplikasi tetap mutakhir dan juga mudah digunakan sambil memastikan integrasi lancar serta dengan mitra bisnis. Selanjutnya yaitu tim quality control, yang dimana menjaga kualitas barang bekas sekaligus mencegahnya menjadi sampah sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga mendukung lingkungan. Selanjutnya key partner yaitu mitra utama. Dari yang pertama ada bank transaksional, yang ini untuk memfasilitasi pembayaran digital yang aman dan cepat antara penjual dan juga pembeli. Selanjutnya ada mitra UMKM daur ulang, yang itu untuk mengolah barang bekas tidak laku menjadi produk daur ulang kreatif sehingga dapat mendukung ekonomi sirkular, value proposition, rekomendasi daur ulang, dan mengurangi sampah. Selanjutnya itu ada jasa pengiriman barang, yang dimana menjamin distribusi barang bekas ke pembeli secara efisien sehingga dapat memperluas jangkauan pasar untuk memudahkan logistik terutama untuk segmen C2C dan UMKM. Yang terakhir yaitu influencer konten ramah lingkungan, yang dimana untuk mempromosikan platform melalui edukasi gaya hidup berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan brand awareness dan menarik segmen pelanggan peduli lingkungan pada umur 17 hingga 65 tahun. Selanjutnya ada di customer segmentation, itu ada 3. Yang pertama itu total addressable market, itu sekitar 77 juta pengguna aktif e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 dengan 60% berasal dari target demografis usia 18-40 tahun yang tertarik pada sustainability atau pre-love. Yang kedua ada service addressable market, ini pengguna aktif barang pre-love yang diperkirakan 15% dari total addressable market di 6,93 juta jiwa. Yang dimana 59%-nya ini eco-conscious consumer, 22% UMKM kreatif, dan 19%-nya value seeker. Yang ketiga ada di service obtainable market, itu fokus di geografis pada 3 kota besar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta penetrasi pasar 3-5% dari SAM. Lalu selanjutnya ini ada di STP strategi, itu ada 3, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation ini demografi usia 18-40 tahun, urban area, value seekers, hemat budget, lifestyle, e-commerce user yang tertarik atau aktif membeli barang pre-love. Lalu targeting fokusnya pada eco-conscious, milenial, dan Gen Z, dan menghubungkan pengepul dengan UMKM kreatif yang membutuhkan bahan baku. Positioning pada konsumen eco-conscious, lalu pada konsumen value seekers, dan pada UMKM atau pembeli grosir. Lalu selanjutnya di channel dan customer relationship. Di customer relationship ini itu membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan melalui loyalitas atau reward. Ini memberikan poin atau diskon atau benefit khusus untuk mendorong repeat order. Lalu yang kedua ada layanan pelanggan responsif. Ini mendukung lewat chat atau email untuk masalah teknis dan pertanyaan. Lalu yang ketiga ada review pelanggan. Memberikan ulasan transparan dari pembeli atau penjual untuk membangun kepercayaan. Lalu yang keempat ada rekomendasi barang daur ulang, itu sistem personalisasi berdasarkan riwayat pencarian, sehingga mendorong penjualan dan edukasi daur ulang. Lalu yang selanjutnya ada di channel, itu digunakan untuk menyampaikan nilai bisnis kepada pelanggan. Yang pertama ada di aplikasi, ini untuk transaksi dan interaksi, mulai dari listing, chat, dan pembayaran. Lalu yang kedua ada media sosial, kami menggunakan TikTok, Instagram, dan Facebook untuk branding, edukasi, dan promosi melalui konten kreatif dan kampanye. Targetnya di 17-65 tahun yang aktif sosmed. Lalu yang ketiga ada di billboard atau paid ads, ini iklan offline atau online untuk menjangkau audiens, contohnya seperti di mall atau di stasiun. Lalu yang keempat ada kemitraan dengan brand ramah lingkungan, ini berkolaborasi dengan merek sustainable untuk geo-branding atau event. Yang ke cost structure atau biaya yang perlu kita keluarkan selama proses bisnis ini, yang pertama dari capital expenditure atau biaya modal awal ide bisnis kita. Yang pertama dari biaya pembuatan aplikasi, lalu dari biaya pembelian gedung main office, kemudian dari biaya pembelian komputer juga perangkat elektronik penunjang kantor, dan yang terakhir dari biaya perizinan bisnis e-commerce. Kemudian operational expenditure atau biaya yang perlu kita keluarkan secara rutin selama bisnis ini berlangsung. Yang pertama adalah untuk menggaji tim QC yang dibayarkan per bulan, lalu menggaji tim maintenance IT yang dibayarkan per bulan, menggaji tim marketing yang juga dibayarkan
bayarkan per bulan, lalu kita perlu membayarkan lisensi software yang perlu dibayarkan per tahun, lalu utilitas kantor seperti listrik, internet, dan sebagainya yang perlu kita bayarkan juga per bulan, dan yang terakhir adalah payment gateway atau biaya yang perlu kita keluarkan kepada pihak ketiga. Next, kita lanjut ke revenue stream atau aliran keuntungan yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini. Yang pertama dari komisi transaksi, yakni 10% dari harga dengan estimasi per bulannya sekitar 5 juta rupiah dari 1000 transaksi per bulan atau menghasilkan keuntungan sekitar 60 juta per tahunnya. Lalu yang kedua dari iklan dan promosi, yakni penjual akan membayar untuk highlight produk di main page atau top rekomendasi dengan langganan sekitar 200.000 per bulan yang menghasilkan keuntungan per bulannya sekitar 2 juta untuk 100 seller dan estimasi per tahunnya menghasilkan keuntungan 240 juta. Lalu yang ketiga dari layanan premium, yakni kita dapat menambahkan fitur analytics, etalase yang unlimited, dan juga verified page yang perlu penjual bayarkan 150.000 per bulan, yang menghasilkan kita keuntungan sekitar 15 juta dari 1000 seller. Maaf, dari 100 seller, yang menghasilkan keuntungan per tahunnya sekitar 180 juta rupiah. Kemudian yang keempat, dari layanan verifikasi tambahan, dari tim QC kita akan menyesuaikan keinginan pembeli untuk pengecekan tambahan dengan harga 10.000 per pengecekan, estimasi keuntungan per bulan 2 juta atau per tahunnya sekitar 24 juta. Lalu dari membership dan juga loyalty, melalui program langganan dengan keuntungan diskon, gratis ongkir, dan juga akses early sale yang dapat pembeli atau user bayarkan per bulan sekitar 50.000, kita dapat meraup keuntungan 5 juta rupiah dari 100 user per bulan atau sekitar 60 juta per tahunnya. Berikutnya adalah YouTube link yang akan kami upload nantinya. Baik, dengan begitu pilih-pilih barang bekas jadi berkah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengurangi limbah dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Setiap aksi Anda membawa dampak besar untuk bumi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.